Oke, materi hari ini adalah file system implementation. Sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari file system interface yang minggu lalu ya. Kalau di file system interface itu kita diajarkan tentang apa itu file, lalu kemudian properti dari file seperti apa ya, dan lebih ke logical ya, lebih ke logical. Sedangkan kalau yang di file system implementation ini diimplementasikan di dalam sistem operasi seperti apa ya. Terus kemudian tentang manajemen alokasi hard disknya seperti apa. Jadi hari ini kita lihat tentang file allocation, lalu kemudian tentang free space allocation atau manajemen. Oke, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan external fragmentation? Ini sebenarnya mirip dengan fragmentasi yang terjadi pada memori ya. Kalau di memori, waktu kita mempelajari memori, itu juga ada external fragmentation. Yaitu suatu tempat di dalam memori ya yang kosong, tapi tidak bisa cukup ditempati oleh suatu proses karena letaknya yang terpisah-pisah gitu. Jadi karena ada lubang-lubang tapi terpisah-pisah, ketika ada proses yang mau masuk, yang mau menempati posisi itu jadi tidak bisa. Jadi sama dengan memori, maka fragmentasi eksternal ini terjadi juga di hard disk. Hard disk itu kalau masih bersih ya, kalau masih baru gitu, maka biasanya yang dilakukan adalah Anda format ya. Memformat itu berarti Anda menyiapkan file system. File sistemnya tergantung sistem operasinya ya, default-nya apa gitu, atau Anda milihnya apa. Dengan menggunakan file system, maka semua aturan main yang berkaitan dengan manajemen file itu dilakukan di file system tersebut. Bagaimana sistem operasi mengelola filenya itu tergantung pada file sistemnya. Ukuran-ukurannya, satu blok berapa, klasternya ditempati berapa, dan sebagainya yang berkaitan dengan hard disk itu semuanya diatur oleh file system. Nah, terus kemudian hard disknya masih kosong ya, berarti akan dikasih header istilahnya. Ada headernya, ada metadatanya tentang file system tersebut. Contohnya kalau di FAT32, FAT16, dan sebagainya, itu berarti ada file allocation table namanya. FAT itu kan singkatan dari file allocation table. Jadi ada di header informasinya, ada metadatanya itu ada di hard disknya. Jadi kalau Anda pernah memformat, entah itu flash disk mungkin ya, yang kelihatan kan flash disk. Pasti hard disk atau flash disk yang ukurannya lebih besar itu ya, ukurannya misalnya 64 giga, kalau di format paling cuma berapa? 50 berapa begitu ya. Tidak pernah sampai 64 itu benar-benar terformat, terpakai free semua, itu nggak pernah. Mengapa? Karena ada metadata tadi untuk file system. Jadi masing-masing file system punya mekanisme penyimpanannya sendiri-sendiri ya. Ukurannya beda-beda gitu. Jadi ketika Anda memformat, yang pasti kalau formatnya itu ada partisinya, ya ada di partisi lah minimal, itu pasti akan ada tempat pengalokasian gitu. Jadi pasti akan makan hard disknya gitu. Makin banyak format di partisi makin habis gitu ya, bisa dibilang begitu. Karena masih ada informasi-informasi yang harus disimpan. Termasuk file sistemnya itu juga nyimpen gitu. Sehingga hard disknya tidak pernah free. Anda beli 64 ya benar-benar 64 kepake semua, itu nggak pernah. Nah, ketika sudah diformat, terus kemudian mulai ditulisi kan. Ketika Anda nulisi file-file itu, kalau pertama kali file yang ditulis pasti akan menempati posisi paling depan kan, beres ya, sama kayak memori gitu. Terus posisi kedua ya urutannya begitu, continue kan, dek 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 1 2 3 4 5 dah, tiba-tiba mulai di delete gitu. Nah, akhirnya ada lubang-lubang. Nah, ketika lubang-lubang itu ada di tengah-tengah, ya kan? Terus kemudian alokasinya itu tidak menggunakan link list. Nah, ini nanti ada ya di dalam manajemennya, itu ada yang continue, ada yang non continue, ada yang pakai link list, ada yang pakai macam-macam ya. Nah, akibatnya apa? Kalau yang tidak pakai link list, dia asal continue, berarti kan dia ngecek. Yang kosong itu berapa? Lubangnya itu berapa? Oh, yang kosong misalnya 100 giga misalnya. Jangan 100 giga, 100 mega misalnya. Padahal filenya yang mau masuk 200 mega, nggak cukup dong. Ya kan? File yang mau masuk itu 200 mega, padahal yang kosong cuma 100. Akibatnya tidak bisa masuk ke lubangnya itu kosong. Nah, itu namanya external fragmentation. Kenapa bisa disebut eksternal? Karena penyebabnya adalah
penghapusan. Kalau internal kemarin gimana? Penyebabnya adalah ukuran yang sudah pasti, diatur. Waktu di memori kan, waktu di memori itu di kotak-kotaki istilahnya, dikasih kamar-kamar ukurannya 100, 100, 100, 100 gitu. Nah, ketika sisa itu kan berarti internal fragmentation karena diatur sedemikian rupa supaya 100 terus sisa. Berarti kan terserah karena kesalahan kita ya, istilahnya karena kesalahan kita sendiri diatur 100, 100 terus sisa. Tapi kalau eksternal itu tidak diatur 100, 100 bebas. Tapi kemudian muncul lubang karena dihapus. Berarti kan kosong ya, free ya. Nah, tapi tidak bisa ditempati karena apa? Letaknya tidak berurutan. Sehingga harusnya gimana? Diurutkan kembali. Nah, waktu pas di memori ada yang namanya compaction ya, compaction. Nah, kalau di hard disk namanya apa? Defrag. Defrag hard disk supaya bisa diatur kembali. Yang blok-blok kosong itu bisa diatur kembali. Bentar, ini saya ternyata belum view word wrap ya. Bentar, bentar. Nah, ini supaya kelihatan nih sekarang. Oke. Jadi bisa cukup. Kalau ada pertanyaan boleh langsung loh ya. Terus apa yang terjadi jika sistem memungkinkan apakah yang terjadi jika sistem memungkinkan file sistem di-mount di beberapa lokasi? Nah, ini yang saya tanya gini ya. Ini kan pertanyaannya sistem file ya. Sistem file itu kan berarti file system. File system itu punyanya OS ya. Setahu saya kalau punyanya OS ini berarti kan seperti di-mount di beberapa hard disk istilahnya. Karena drive utama itu artinya mount point utama buat booting gitu. Jadi pasti yang melakukan booting adalah OS-nya. Kalau OS-nya tidak booting ya nggak bisa nyala kan. Tidak melakukan mounting terhadap file system itu, maka tidak akan bisa nyala karena dia nggak bisa baca. Jadi kalau file system saya mengatakan tidak bisa ya, tidak bisa, hanya bisa di mount saat booting. Tidak bisa kita maunya nanti aja lah gitu, nggak bisa karena itu buat booting. Kalau file system loh, ini kalau jawabannya file system. Tapi kalau misalnya flash disk, Anda mau kan biasanya flash disk itu kan auto detect ya, auto detect di E misalnya atau F atau D gitu kan. Itu kan auto detect-nya Windows kan. Tapi kalau Linux kan enggak. Linux kan bisa auto detect atau bisa tidak auto detect. Nah, misalnya tidak auto detect ya, lalu kemudian Anda siapkan satu folder buat naruh flash disk-nya. Jadi di mount di situ. Di mount itu artinya dipasang di situ, di folder itu. Terus bisa nggak dipasang lagi ke folder lain gitu? Bisa. Kalau flash disk bisa ya, tapi kalau file system nggak bisa. Jadi kalau flash disk atau hard disk eksternal begitu, itu bisa di mount di dua tempat gitu. Jadi ada dua, tapi sebenarnya isinya sama persis. Nah, cuma bahaya ya, hati-hati karena itu isinya sama. Berarti kan harus ada sinkronisasi. Sehingga biasanya kalau di dalam Linux, kalau Windows kan nggak bisa ya, flash disk kan nggak bisa di-mount di mana-mana. Ya cuma di situ, di USB drive gitu. Dah nggak ada yang lain. Tapi kalau Linux bisa. Nah, permasalahannya adalah karena itu tadi filenya sama, kan harus sinkron. Maka biasanya sistem operasi Linux itu menggunakan symbolic link atau symlink ya. Symlink ini jenis apa folder, seolah-olah kayak folder gitu ya, tapi modelnya pointer. Jadi mengacu ke folder yang sama. Jadi acuannya sama, acuannya itu flash disk-nya itu, drive flash disk-nya, lalu kemudian di link ya. Saya tidak mengatakan di mount loh ya, di link ke dua folder lain. Jadi misalnya kayak kalau Anda saya nggak tahu Anda pernah ke warnet atau nggak, warung internet ya. Jadi Anda ke warung internet lalu kemudian atau mungkin di game center mungkin. Terus kemudian ada yang namanya folder sharing ya, sharing folder dari server buat gamenya misalnya. Ini kalau mau jalanin lewat sini gitu. Jadi ada sharing folder. Nah, kalau itu di Windows ya sharing foldernya benar-benar folder, ya kan? Tapi kalau di Linux itu bisa di-share ke 3 user atau 4 user sebenarnya berasal dari satu folder yang sama, yaitu dengan menggunakan symbolic link. Jadi symbolic link itu artinya sinkron, pasti sinkron. Karena cuma link ya, bukan folder lain loh ya, bukan folder yang berbeda, tapi linknya saja. Kalau link kan berarti acuannya pasti sama, jadi aman ya. Mirip seperti mounting di folder yang berbeda. Mirip seperti mounting di folder yang berbeda. Jadi kayak ada dua folder tapi link gitu, itu hanya link gitu ya. Terus kemudian jika cache menyimpan salinan, ini nanti saya nggak tahu ini ngambil dari mana, tapi cache ini kan tahu ya bahwa Anda sudah tahu bahwa cache itu adalah penyimpanan data yang sering diakses atau
perintah yang sering diakses supaya apa? Supaya lebih cepat. Jadi ketika ada program mau jalan begitu ya, kalau di cache dulu sudah ada di cache maka dia kan lebih cepat karena sudah ada di cache. Sama kayak browser Anda, kalau sudah biasa nge-cache, cache-nya banyak, lalu kemudian buka halaman yang sudah pernah dibuka sebelumnya, biasanya juga cepat kan? Karena tidak ada yang berubah dari halaman yang sudah pernah di-load gitu. Dan dia tinggal membaca dari cache. Cache itu lokal, tidak ada di internet gitu ya. Ini kalau browser loh. Ini kalau browser. Jadi sama. Cache menyimpan salinan data. Jadi kopian yang sudah pernah diakses atau yang sudah pernah yang sering diakses gitu ya. Terus kalau di-clear gimana? Kalau di-clear ya pasti akan jadi lebih lambat lagi. Iya. Jawabannya iya. Karena di-clear itu berarti di-reset, berarti tidak ada lagi filenya ya, tidak ada lagi cache-nya. Berarti kalau dibuka kembali maka akan bisa jadi lebih lambat karena belum pernah nulis ke cache. Jadi kalau Anda menghilangkan cache pasti lebih lambat. Sudah jelas. Kalau cache itu kan mempercepat ya. Lalu kemudian file system apa yang paling aman untuk digunakan di Windows? Ya kalau saya Windows itu punyanya cuma FAT32 dan NTFS ya. Maka ya pakai NTFS karena itu yang sudah support ke Windows NT dan seterusnya. NT itu yang sudah networking sampai dengan Windows 10 ini. Jadi paling saya tidak mengatakan aman, tidak aman. Windows itu tidak pernah aman ya. Dibandingkan Linux saya mengatakan aman Linux gitu. File sistemnya loh. Ya, jadi Windows tidak aman tapi ya yang paling bagus sekarang ya NTFS belum ada lagi kan. Terus apa perbedaan bitmap dan bitvector? Nah, ini ada di slide. Bitmap dan bitvector ini sebenarnya dipakai pada saat Anda memaintain, pada saat sistem operasi memaintain tentang free space. Jadi kalau ada hard disk maka hard disk itu kan dibagi dua ya. Yang satu adalah tempat yang kalau sudah diisi dan kalau yang masih kosong. Nah, bagaimana sistem operasi tahu kalau itu masih kosong gitu. Sisanya berapa, free space-nya berapa. Bukan cuma asal nama ya, maksudnya gini. Biasanya kan di hard disk itu kan diklik kanan bisa ya, properties, lalu dicek. Oh, sisanya segini gitu kan. Itu kan cuma angka, ya kan? Angka itu maksudnya adalah angka total kan. Tapi permasalahannya adalah tempatnya di mana? Tempat untuk free-nya itu yang benar-benar free, yang kosong, blok mana gitu. Itu yang penting, bukan hanya ukurannya. Kalau mau nulis lagi nanti nempatinya di mana? Itu yang dimaksud dengan free space management. Nah, biasanya free space management ini di sistem operasi, saya tidak mengatakan Windows atau Linux karena di situ tidak ada keterangannya ya di buku. Mungkin ya dipakai di dua-duanya. Itu dinamakan dengan bitmap atau bitvector. Ini beda dengan bitmapnya apa namanya? Bitmapnya gambar ya, beda ya. Tapi prinsipnya bit gitu. Jadi maksud dari bitmap atau bitvector ini adalah bit 01. Jadi koleksi atau series of bit gitu ya. Series of bit berarti kumpulan bit begitu. Bitnya itu responding to this block. Jadi artinya bitnya itu sesuai dengan this block. Di mapping terhadap this block. Ada dua isinya 0 dan 1. 0 itu artinya bloknya itu allocated, berarti sudah ada isinya. Dan 1 itu adalah free block. Artinya berarti kosong. Paham ya? Jadi apa bedanya bitmap dan bitvector? Sama ya. Bitmap OR ya, jadi sama. Jadi itu adalah merupakan kumpulan bit untuk free space. Lalu kemudian berikutnya adalah masalah pada index allocation. Dikatakan jika blok indeks terlalu kecil maka tidak akan bisa memuat pointer yang cukup untuk file yang besar. Ya kan? Karena bitnya tempat penyimpanannya terlalu kecil jadi dia tidak bisa memasukkan data lagi gitu ya. Nanti Anda lihat di slide-nya. Terus kemudian dan masalah pada continue allocation tidak cocok untuk file yang berukuran besar. Kenapa? Kenapa continue allocation tidak cocok untuk file besar? Karena tadi kalau ada lubang-lubang ya kan, lubangnya cuma 100 mega, padahal file yang mau dimasukkan 200 mega. Padahal dia sifatnya continue. Continue berarti kan harus urut kan, harus berurutan. Nah, mau masuk ke yang 100 nggak bisa. Oke, mau masuk yang 100 kan nggak cukup kan? Kan dia 200 gitu. Kalau 200 mau masuk ke 100 kan nggak bisa. Maka continue bisa dibilang akan sulit untuk mencapai ukuran besar. Nah, terus kemudian apakah bisa di-mix terhadap blok indeks? Ya mungkin karena belum ada keterangannya di situ, tapi bisa aja ya. Namun kenyataannya yang dipakai adalah kebanyakan bukan continue murni ya, tapi pada index allocation. Jadi lebih banyak yang pakai index allocation, contohnya pada FAT. FAT itu singkatan dari
file allocation table yang isinya adalah index allocation. Jadi continue itu hanya kayak apa ya, teorinya begitu ya, teorinya harusnya continue begitu, tapi implementasinya tidak langsung untuk continue begitu saja. Karena yakin pasti nggak bisa ya, kondisinya itu bisa terjadi seperti tadi, fragment-fragment. Jadi apa namanya, harus dikombinasikan begitu, harus dikombinasikan. Nah ini yang terjadi adalah pakai index allocation. Hal apa saja yang mempengaruhi ukuran blok indeks? Nah ini ukuran blok indeks ini sebenarnya sistem operasi ya, diatur oleh sistem operasi. Seperti ukurannya diatur oleh misalnya seukuran sektornya ya, FAT16, FAT32 atau FAT64 itu berarti ukurannya 16 byte, 32 byte atau 64 byte gitu. Jadi ada aturan awal dilakukan oleh sistem operasi. Terus kemudian apa yang membedakan implementasi file system virtual pada Linux atau Windows gitu ya. Nah, ini file system virtual pada Windows atau Linux kan sudah saya jelaskan ya. File sistem virtual itu maksudnya adalah pengganti memori ya, pengganti RAM ya, pembantu RAM. RAM itu kan terbatas, memori fisik terbatas, lalu kemudian digabungkan karena kan kurang ya, maka digabungkan dengan memori sekunder. Yang sebenarnya bohong ya, sebenarnya adalah hard disk tapi dijadikan sebagai memori primer juga, digabungkan. Nah, itu namanya memori virtual. Pada Linux dinamakan dengan swap file ya, swap file. Jadi kalau Anda mau install Linux, biasanya Anda harus menyiapkan partisi 2 ya, biasanya 2 atau 1 ya boleh tapi tidak disarankan. Partisinya 2 yaitu apa saja? Yaitu 1 adalah partisi slash atau partisi utamanya buat semuanya. Lalu kemudian partisi lagi namanya swap file. Swap file itu ya buat case ya, buat virtual memory kalau nggak cukup memorinya. Kalau Windows pakainya adalah virtual memory yang sudah ada di drive C. Nama filenya biasanya namanya pagefile.sys. Ya, pagefile.sys ini adalah file virtual memory yang bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bahkan bisa tidak dipakai kalau merasa cukup. Tapi Windows tidak pernah menyarankan, tidak pernah memakai file virtual memory. Jadi harus walaupun RAM Anda besar, tetap pakai gitu. Dia bilangnya begitu. Karena apa? Tidak pernah ada yang menyangka bakal penuh atau tidak memorinya. Jadi harus tetap ada cadangan istilahnya. Tapi ini makan hard disk loh ya, pasti makan hard disk ini jelas. Ini file ini besar ukurannya. Terus saat kita melakukan perawatan pada komputer, nah ini saya sendiri tidak begitu pintar ya di RAID ya, saya nggak ngerti hardware begitu ya. Nah tapi kalau saya baca ya, RAID itu ada 2 model. Ini kalau Anda masang-masang bongkar-bongkar komputer dengan RAID, artinya hard disknya itu di paralel, maka kenapa posisi hard disk tidak boleh ditukar-tukar gitu. Nah ini yang saya tanya-tanya ke beberapa dosen juga ya, diskusi begitu ya. Saya nggak tahu RAID ya. Yang jelas RAID ini katanya ada 2 model, yaitu polling dan array gitu. Ini kalau salah ya mungkin ya, karena saya tidak begitu paham. RAID itu ada yang model polling dan ada yang model array. Kalau yang model polling itu boleh ditukar-tukar. Tapi kalau yang model array itu katanya harus fix begitu gitu, karena sudah diatur sedemikian rupa. Nah ini saya tidak paham untuk yang nomor 1 ya, apakah benar atau tidak. Terus kemudian ini kan hardware soalnya, saya tidak ke situ. Apakah file system berjalan di atas OS atau sebaliknya? Apakah jika ada bagian dari file system rusak, OS-nya bisa boot? Nah ini pertanyaannya bagus. File system berjalan di atas OS apa enggak? Ya kalau saya ngomong siapa yang jalan duluan ya OS-nya ya. OS-nya jalan duluan. Ya kan? Tapi OS-nya itu membutuhkan tempat di hard disk Anda. Lalu ketika OS-nya mau jalan dan tempatnya belum ada, contohnya baru pertama kali mau nginstal Windows misalnya, Anda pertama kali mau nginstal Windows, berarti kan Windows-nya mau dipasang, lalu dia ngecek hard disk-nya. Ada nggak file system yang saya butuhkan? Hard disk itu masih free, masih perawan ya bisa dibilang, tidak sama sekali tidak pernah diformat begitu ya. Tidak, masih murni begitu, belum dilakukan apapun, maka kemudian akhirnya harus format begitu kan. Nah, format itulah proses menyiapkan OS untuk memastikan bahwa file sistemnya ada gitu. Windows itu misalnya butuhnya NTFS ya berarti harus ada NTFS-nya dulu buat jalan gitu kan. Berarti OS dulu apa file system dulu ya. Kalau saya mengatakan OS dulu ya, terus OS-nya memformat hard disk-nya menjadi file system. Oke, terus OS-nya jalan di atas itu gitu.
Ya kan? OS-nya jalan di atas file sistemnya. Nah, jika ada file sistem rusak, misalnya drive C Anda rusak gitu ya. Rusak itu macam-macam, korup gitu ya. Korupnya itu bisa karena misalnya harddisknya jatuh, dibanting gitu ya. Atau apa gitu, dan itu akhirnya korup. Kalau enggak kan jarang banget, atau listrik karena listrik dan sebagainya. Tergantung tempat rusaknya. Kalau tempat rusaknya itu adalah drive D atau data ya nggak apa-apa. Ya kan yang paling rusak ya berarti datanya hilang gitu aja, nggak bisa dibaca. Tapi kalau bagian yang rusak itu adalah tempat bootingnya, misalnya di track 0, sektor 0 gitu ya, tempat booting, ya nggak bisa booting. Jadi ya tergantung rusaknya di mana. File system boleh rusak, tapi kalau bukan di bagian yang penting begitu ya paling datanya hilang, itu aja. Nggak bisa dijalankan misalnya program gitu. Tapi bisa diulangi kan, bisa diformat ulang misalnya begitu. Oke, itu aja, habis pertanyaannya. Nanti ini udah tinggal minggu depan, berarti minggu depan silahkan bertanya terakhir, lalu nanti saya rekap ya. Oke, terus sekarang saya sharing yang lain ya, slide-nya. Oke, ini sudah ada 16. Nah, saya nggak tahu teman-teman yang lain. Saya akan sharing PowerPoint-nya. Ada pertanyaan dulu? Halo? Ada pertanyaan? Atau ada tanggapan? Nggak ada? Halo? Jangan-jangan suaranya nggak? Oh, tidak ada ini kalau dari si Juan ya. Oke, nah mungkin Anda akan melihat bahwa sistem operasi ini teori semua loh ya. Jadi satu-satunya jalan untuk mempelajari adalah satu, baca, kedua praktek. Jadi pas ketemu kasus itu bisa gitu. Pada saat ketemu kasus itu bisa. Contohnya yang paling gampang nih. Wah, sistem operasinya rusak. Ya entah rusaknya macam-macam. Anda kerja nih, Anda ini sekarang bekerja, bukan cuma jadi mahasiswa, tapi misalnya kerja di suatu perusahaan. Terus servernya ada yang bermasalah. Terus gimana? Ya jangan terus udahlah install ulang aja. Ya, nggak bisa kayak gitu kan. Nah, maka Anda perlu troubleshooting ya, troubleshooting. Jadi bagaimana caranya diperbaiki dan sebagainya. Backup lah macam-macam. Nah, itu salah satu kerjaan Anda harus memahami sistem operasi yang Anda pakai begitu ya. Jadi bukan cuma asal kalau rusak sistem operasi ya install ulang. Nggak bisa selamanya begitu gitu. Kalau mungkin kok data Anda itu tidak penting semua, nggak apa-apa install ulang. Tapi kalau sudah ada yang penting di situ, pasti nggak bisa dong install ulang gitu ya. Jadi sistem operasi dipakai untuk mempelajari ya, untuk ketika Anda mengalami masalah pada komputer, salah satu yang mungkin menjadi penting adalah sistem operasinya gitu. Bagaimana mengoptimalkan sistem operasi berdasarkan teori-teori yang ada ya. Kalau untuk membuat sistem operasi yang baru sepertinya kan enggak ya. Anda enggak akan sampai ke situ ya, walaupun mungkin, tapi nanti kalau sudah S3 mungkin gitu ya. Jadi kalau suruh buat sistem operasi baru ya paling levelnya di Linux ya. Paling Anda akan membuat distro ya, distro Linux baru misalnya. Nah, itu mungkin. Tapi tidak dari nol semuanya membangun OS gitu kan enggak ya. Kecuali mungkin Anda kerja di jaringan begitu ya, ada peralatan baru di network gitu. Terus kemudian Anda membuat sistem, bukan sistem operasi tapi sistem yang mengontrol perangkat itu. Nah, itu ya mirip seperti sistem operasi begitu. Nah, itu benar-benar butuh pengetahuan OS tuh ya. Bagaimana ngontrol perangkat ya. Nah, itu kan sulit kan. Oke, saya sharing sekarang file system implementation ya. Bentar. File system implementation ini dimulai dari yang namanya organisasi file system. Organisasi file system ini Anda bisa lihat bahwa dimulai dari yang namanya program aplikasi. Ini berarti user di atas ya, paling atas sendiri. Lalu kemudian, udah kelihatan ya slide-nya ya? Halo? Pakai suara, saya nggak bisa lihat. Sudah kelihatan ya? Sudah, Slide-nya? Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Ya. Nah, application ini adalah ya program seperti Windows Explorer misalnya gitu. Ya, ini contohnya adalah Windows Explorer. Jadi Explorer Anda ini adalah untuk browse ya, atau untuk memanipulasi semua file-file yang ada. Nah, ini Windows Explorer adalah sebuah program.
Terus kemudian ketika dia misalnya mau membuka file ya, misalnya membuka file yang namanya a.txt di D gitu ya. Ya ini di D. Lalu dia akan mulai dengan logical file system. Berarti dia akan mencari dia baca ya, baca path-nya ini. Baca path-nya ini secara logical. Kan nggak ada D ya. Ini kan D itu kan sebenarnya cuma dari kita kan, nama dari kita. Drive itu kan dinamai aja. Tapi kan aslinya nggak ada di hard disk Anda kan tidak kelihatan. Nama file juga logical kan? Ya, nama file juga ada juga logical. A, B, C itu kan manusia gitu. Tapi hard disk kan nggak kayak gini gitu. Jadi ini cuma logical. Jadi mulai dari Windows Explorer dibuka, di double klik itu a.txt-nya, lalu kemudian dia mentranslate ke logicalnya, lalu kemudian masuk ke file organizational module ya, ke file organizational module, terus kemudian dia masuk ke basic file system, jadi masuk ke file sistemnya yang ada di Windows, ini tergantung pada Windows atau Linux atau apapun ya. Terus baru ke I/O, berarti ke hard disknya, tapi baru ke perangkat I/O-nya, maksudnya baru perintah-perintah I/O-nya. Buat open itu seperti apa? Buat open, lalu kemudian baru ke HDD-nya, ini ke hard disknya. Jadi jalurnya jauh, ya. Jalurnya itu tidak langsung. Kayaknya kan kalau kita buka double klik sebuah file di Windows Explorer ya kayak gitu, gampang banget ya. Ya enggak, klik-klik, ya udah. Ya kan? Windows Explorer-nya itu kan udah tinggal double klik gitu, muncullah filenya. Nah, untuk sampai muncul filenya, sampai membaca byte-byte datanya, lalu kemudian sampai tahu path-nya benar valid atau tidak, jangan-jangan tidak ada di drive-nya misalnya ya. Terutama kalau di kayak di mana namanya? DOS ya, command prompt itu CMD, itu kan ketikan semua. D.2 gitu kan ya. Itu kan bisa jadi bohong ya, artinya kita ngetik kan. Kalau ngetiknya salah, kan berarti nggak ada filenya. Kalau Explorer kan visual, jadi pasti benar ya, karena kan bisa dilihat gitu. Masa filenya nggak ada, kita double klik kan nggak mungkin, karena itu visual. Nah, jadi kalau yang model comment ini lebih sulit lagi gitu ya, lebih sulit lagi karena ini harus memastikan ini ada apa enggak. Jangan-jangan Anda ngetik DA.txt ini enggak ada ya. Jangan-jangan bohong ya, jangan-jangan palsu atau salah ketik gitu. Nah, jadi prosesnya itu apa ya panjang. Nah, kita bisa lihat sekarang apa saja yang berhubungan dengan file system. Yang pertama I/O control. I/O control itu tadi yang bagian dua terakhir nih ya. Dua terakhir nih I/O control kita pelajari. Kalau device tidak perlu dibahas ya. Kan device itu jelas device-nya, barangnya ya, hardware-nya gitu ya, itu tidak perlu dibahas. Lalu I/O control itu apa? I/O control itu adalah device driver. Jadi untuk bisa mengakses hard disk, yang paling dekat dengan hard disk adalah driver hard disk-nya. Driver itu buat apa? Buat memastikan bagaimana cara berkomunikasi dengan hardware itu. Walaupun secara zaman now, zaman sekarang gitu ya, eh, hard disk itu diperlakukan generik, artinya kayaknya hard disk itu sama aja, mau mereknya Seagate, mau mereknya Toshiba, mau mereknya apa sama semua, karena dianggap sebagai generik ya. Hard disk itu generik, jadi sistem operasi apapun itu menganggap hard disk itu sama semua, nggak ada bedanya gitu. Nah itu berarti device-nya hebat ya, device driver-nya maksudnya, device driver-nya itu sudah hebat karena levelnya sudah generik. Apapun bisa didetek gitu. Tapi saya membayangkan zaman dulu kala mungkin pertama kali ada hard disk, pasti akan tergantung merek gitu. Oh ya, karena spesifik banget hanya untuk merek itu gitu kan. Nah, lama-lama oh hard disk itu ya sama. Contohnya kayak flash disk mau mereknya apapun kan masuknya port USB gitu kan. Ya udah, berarti cara bacanya, cara mengakses perangkat flash disk itu ya pakai cara USB, pakai caranya universal serial bus-nya. Bagaimana caranya ya drivernya USB-nya itu. Nggak urusan dengan apapun gitu. Paling cuma didetek ini adalah storage atau ini adalah mouse misalnya, apakah ini adalah keyboard gitu kan. Itu kan beda-beda gitu. Jadi drivernya itu yang hebat ya bisa dibilang. Itu I/O control. Lalu kemudian naik ke atasnya basic file system. Basic file system ini adalah lebih ke pengeluaran perintah generik ke drivernya. Jadi file system itu adalah urusannya OS ya. OS itu memerintahkan istilahnya memerintahkan dengan suatu perintah komen ke driver. Jadi OS meminta driver, meminta istilahnya memberikan komen. Perintahnya misalnya baca atau tulis gitu kan, baca atau tulis. Berarti tolong dong bukakan istilahnya bacain gitu ya. Bacain file a.txt ada di blok berapa pada hard disk, pada silinder berapa dan sebagainya. Itu basic file system.
Lalu yang file organizational module naik lagi ke atas, ini berupa informasi tentang logical address. Jadi letaknya di mana dalam bentuk logical address space. Ya, mengatur juga sisa disk, melacak file alamat yang belum dialokasikan dan sebagainya. Jadi ini naik lebih ke atas lagi. Lalu yang logical file system ini adalah tingkat berisi informasi tentang simbol nama file, struktur direktori, proteksi security dan sebagainya. Jadi Anda bisa lihat kembali ke halaman ini. Berarti di sini itu adalah driver ya, yang paling bawah ini driver. Terus ini generic, perintah generic oleh OS ya. Terus ini adalah informasi ya. Ini juga informasi. Ini info yang lebih general. Makin ke atas itu makin general, makin user friendly istilahnya. Yang makin user friendly karena makin mendekati atas. Jadi kayak ini misalnya, security-nya gimana? Apakah file a.txt ini boleh dibuka apa enggak? Oleh siapa saja? Nah, itu yang dimaksud dengan logical file system. Gitu. Terus ukurannya berapa? Dibuka pakai apa? Notepad atau apa? Nah, ini adalah di logical file system. Oke, jadi prosesnya enggak sederhana ya, bisa dibilang ya. Oke, urutannya itu panjang untuk melakukan akses file ini contohnya berkaitan dengan manajemen file. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya device driver ini memberikan komen seperti read drive 1, cylinder 72, track 2, sektor 10, into memory allocation 1060. Nah, ini katanya begitu. Itu driver. Basic file system itu memberikan komen seperti retrieve block 123 misalnya. Lalu kemudian ditranslate ke device driver, dikirimkan ke device driver. File organizational module ini contohnya adalah translate logical block 123 to physical block 72210. 72210 itu adalah sebenarnya 72 silinder, track 2, sektor 10. Nah, itu contohnya ya. Jadi ini contoh perintah-perintah yang ada di belakang layar ketika Anda mendouble klik a.txt gitu. Seru ya, ternyata kompleks ya, nggak seperti yang Anda bayangkan. Jadi kalau Anda membuat program keren gitu ya, pakai apa ya, Java, pakai Python atau pakai apapun programnya, itu sebenarnya hanya di level apa? Di level user, di level high level language gitu. Level yang sangat tinggi. Nggak ada kalian tuh hubungannya dengan hard disknya itu kayak apa dan sebagainya, sama sekali tidak pernah. Bener kan? Jadi apa? Itu aja dibilang sulit gitu ya. Coding di level user tinggi seperti itu aja dibilang sulit katanya. Susah, Pak. Gitu. Bagaimana Anda coding di level device driver? Bagaimana Anda coding di level basic file system? Itu lebih sulit lagi jauh. Dan orang-orang dulu, ya orang-orang dulu artinya pendahulu-pendahulu kita yang berhubungan dengan komputer pertama kali, jauh lebih pintar daripada kita. Saya yakin itu. Kenapa? Karena dia menguasai hardware dan software. Dia bisa membuat seperti itu, ya enggak? Kan nggak mungkin kalau dia mau menguasai hardware-nya, toh kan nggak bisa. Kalau hardware-nya nanti nggak connect ke software-nya. Zaman sekarang semakin mudah, semakin kita tinggalkan hardware-hardware gitu ya. Lebih-lebih informatika atau mungkin sistem informasi yang semakin jauh dari hardware itu bukan urusan kita seolah-olah gitu ya. Nah, tapi kan nggak bisa ya, itu kan satu kesatuan gitu. Oke. Terus implementasi file system yang dikelola apa saja? Ini struktur on disk. Jadi struktur yang ada di hard disk, yang disimpan di hard disk yang dikelola apa saja. Yang pertama adalah boot control block. Ini adalah suatu sistem informasi tentang sistem operasinya. Jadi buat booting itu ada di blok mana dan sebagainya. Lalu ada partition control block. Ini adalah spesifikasi partisi. Partisinya ada berapa, terus ada informasi metadata tentang partisi. Intinya ini semua ada metadata ya. Metadata tahu ya. Metadata adalah informasi lain dari data itu. Jadi kalau ada data tentang data itu namanya metadata. Contoh metadata adalah ID3, ID3 pada MP3. Kalau Anda punya file MP3 itu kan ada artisnya siapa sih, judul lagunya apa, bitrate-nya berapa. Nah, itu namanya metadata. File itu sendiri adalah data, betul ya? File MP3 itu kan data bagi kita. Itu data loh. Tapi ternyata ada informasi lain terhadap data, itu namanya metadata. Ya, jadi data dan metadata itu berbeda. Nah, di masing-masing ini ada metadatanya sendiri. Makanya butuh space gitu. Butuh storage di hard disk Anda. Yang dikelola ada boot, ada partition, ada struktur directory. Ya, ini semua dikelola. Dikelola itu artinya harus disimpan informasinya gitu.
Anda punya direktori, misalnya di bawah C ada drive apa saja, direktori apa saja, di dalam ini ada folder apa saja, itu semua dikelola gitu. Loh itu kan disimpan, coba Anda bayangin, itu kan tersimpan di hard disk. Besok dinyalain, nyala lagi, ada lagi datanya. Padahal tidak ada database-nya loh, ya kan? Sistem operasi nggak punya database loh. Disimpan di mana ya? Ini namanya struktur on disk. Ada file control block, detail mengenai file. Ini namanya FCB atau file control block gitu. Jadi banyak yang dikelola. Terus kemudian ada file permission, siapa yang boleh akses, siapa yang tidak. Tentang date, ya tentang tanggal, create date, terus access date, write date, ukurannya. Ini yang kemarin ya. Jadi yang properties tuh, file properties sudah pernah ya. Jadi banyak sekali yang disimpan di dalam hard disk Anda, tidak hanya cuma filenya, maksudnya gitu ya. Jadi tidak hanya cuma file. Bagi kita kan yang penting cuma filenya. Mungkin folder juga nggak terlalu bagi kita. Yang penting tuh filenya aman gitu. Nggak bisa cuma nyimpan filenya saja. Nyimpannya itu keseluruhan semuanya, mulai dari partisi, ukuran, terus kemudian hak akses, terus kemudian folder-foldernya, terus nanti filenya ada metadata tentang filenya, banyak sekali yang harus disimpan dan itu tidak ada database. Bisa dibayangkan kompleksnya sistem operasi, ya. Terus kemudian implementasi file system yang kedua adalah struktur in memory. Kalau tadi kan struktur di hard disk. Jadi yang disimpan di hard disk apa? Sekarang yang disimpan di memori saat dijalankan. Jadi waktu programnya jalan, waktu sistem operasinya nyala, Anda booting, Anda nyala kayak gini nih zaman sekarang ini saya lagi nyalain komputer, maka informasi yang di memori juga harus ada. Apa saja? Partisi apa yang sekarang terbuka? Partisi apa yang sekarang bisa diakses? Nah, mungkin kalau di Windows semuanya bisa diakses C, D, E, F, G gitu. Ya. Tapi ada juga di Linux yang partisinya ditutup gitu. Maksudnya hanya dua, yang dua lagi enggak gitu. Itu contoh tabel partition. Informasi file partisi apa yang sedang bisa diakses, yang tidak mana. Lalu kemudian struktur direktori mana yang paling sering diakses untuk mempercepat. Belum lagi nanti ada searching ya. Kalau Anda searching itu ada indexingnya juga gitu. Supaya cepat loh nyarinya, jangan diurutin. Anda sudah tahu tentang teknik pencarian data, ada sequential search, ya kan? Ada binary search gitu. Dipakai gitu. Kalau sequential search Anda bisa bayangin kalau di drive C Anda cari lamanya kayak apa? Ya kan? Nah, jadi kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi harus ada banyak teknik-teknik lain yang dipakai untuk mempercepat pencarian. Lalu kemudian sistem wide open file table ini adalah salinan dari FCB. Jadi kopian dari file yang sedang dibuka. Yaitu yang keseluruhan, yang secara keseluruhan sistem operasi mengelola itu. Seluruh yang sedang dipakai, yang sedang diakses itu ada namanya sistem wide open file table. Ada juga per proses open file table. Jadi yang per program ketika sedang akses file itu juga ada sendiri. Jadi yang per keseluruhan ada yang per program. Jadi itu pengelolaannya. Bagaimana misalnya kayak kemarin ada yang bertanya, Pak, kalau misalnya filenya itu sedang dibuka, taunya dari mana? Ya ini, taunya dari informasi dari sistem wide open file table atau per proses open file table. Ya, kalau misalnya mandatori misalnya ya, yang mandatori yang benar-benar tidak boleh diakses oleh yang lain, biasanya levelnya di sistem wide gitu. Karena levelnya di sistem operasi kan berarti tinggi gitu ya. Kalau yang cuman program yang diakses oleh program apa begitu itu pakainya per proses open file table. Jadi satu proses buka file apa saja itu dicatat gitu. Ya, jadi informasi ini tuh tetap di-maintain baik secara data di disk maupun sebagai struktur data di memori. Gitu ya, dua-duanya ya, maksudnya begitu. Pada saat nyala maupun pada saat dimatikan. Sehingga ketika nyala lagi nanti tetap ada gitu kan. Kalau struktur in memory ini itu pasti kalau listrik mati ya, pasti hilang, di-reset lagi, diulangi lagi. Itu namanya memori. Oke, ini gambarnya ya, nanti Anda baca sendiri. Terus kemudian di Linux ada juga yang namanya virtual file system ya. Virtual file system ini ada di Unix atau Linux teman-temannya ya, berbasis object oriented gitu. Jadi file system interface-nya Linux ini berbasis OOP dan dia bisa mengakses beberapa hard disk sekaligus dengan cara yang lebih apa ya, bisa dibilang lebih mudah ya, lebih mudah dibandingkan dengan Windows. Kalau Windows saya nggak tahu karena tidak ada di buku ya. Kan Windows itu kan closed source kan. Jadi ya memang tidak lebih banyak studi kasusnya pakai Linux gitu. Karena memang itu open source gitu. Jadi
buku-buku sistem operasi rata-rata sebagian besar akan menggunakan Linux sebagai studi kasusnya. Android mungkin juga. Karena pokoknya yang open source. Ya, terus kemudian virtual file system di Linux itu punya 4 objek. Jadi file sistemnya Linux itu ada 4 objek namanya inode, file, superblock, dan dentry. Nah, informasi inode itu apa? File itu apa? Kalau file itu jelas ya, file itu ya file. Ya, file itu ya file seperti kita kenal. Kalau superblock itu pengelolaan keseluruhannya. Superblock itu terdiri dari file, inode, dan dentry. Nah, tentang dentry apa, inode apa, file apa itu ada di websitenya itu. Nah, bedanya, what is superblock, inode, dentry, dan file. Ya, silahkan dibaca. Di situ cukup jelas. Ya, tentang bedanya ya. Yang pasti yang paling tinggi itu superblock. Itu pengelolaan tertinggi. File itu paling rendah. Ya, file itu paling kecil maksudnya. Ya. Nah, terus apa namanya? Virtual File System, VFS, Virtual File System, mendefinisikan semua operasi-operasi yang berbasis objek yang bisa diimplementasikan ke dalamnya. Ya, jadi punya pointer ke dalam function table. Jadi untuk pengelolaan Virtual File System ini semuanya sudah diatur oleh VFS-nya itu, VFS-nya. Ya, jadi bagaimana mengatur manajemen file di Linux itu pakai VFS. Itu Linux ya, Unix atau Linux. Nah, ini contoh Linux. Anda bisa lihat ada contohnya kalau di apa namanya? Di Linux itu pakai mkdir ya, perintah untuk membuat direktori. Mkdir coba. Nah, ini contohnya. Lalu kemudian keluar hasilnya folder namanya coba. Terus kemudian Anda cd coba, itu berarti Anda masuk ke coba ya, masuk ke folder coba. Ini ya, kelihatan ya, ini adalah coba, nih sudah terbuat. Lalu kemudian saya masuk ke CD coba, terus saya coba ini ya, apa namanya, permission ya, permission 644. Jadi saya ubah folder coba ini 644. Lalu kemudian saya list ya, saya LL ini masuk ke dalam folder directory dari luar ya, dari dokumen itu di list, itu masih kelihatan cobanya ya. Tapi kan sudah saya ubah nih 644 ya. Terus kemudian saya masuk ke ls coba. Jadi saya pengen lihat isinya coba. Nggak bisa permission deny. Oke, tidak bisa. Jadi tidak bisa mengakses anton.txt. Jadi tidak bisa melihat isinya. Gitu ya. Nah, ini adalah karena di permissionnya diubah. Terus kemudian saya ngopi juga nggak bisa. Jadi saya ngopi file anton.txt menjadi anton2.txt. Jadi di-copy ya, di-copy. Permission denied. Karena 644. Ya, jadi ini contohnya permission. Lalu kemudian saya masuk ke folder coba nih. Terus saya buat satu file namanya script.sh. Terus kemudian saya tulisi hello ya. Lalu kemudian sudah berarti saya save kan, script.sh itu isinya hello. Lalu kemudian saya masuk ke folder, saya buat folder namanya coba lagi. Oke, saya buat folder, di dalam scriptnya ini ya, di dalam scriptnya, maaf. Di dalam scriptnya itu ada 2 perintah, 1, 2. Pertama echo, lalu mkdir membuat folder namanya coba lagi. Berarti scriptnya itu menampilkan tulisan halo dan membuat folder namanya coba lagi. Lalu kemudian saya buat supaya scriptnya bisa dijalankan. Supaya scriptnya bisa dijalankan harus pakai apa? chmod 755. Nah, ini contohnya. Terus bisa ya, nanti buktinya dengan menggunakan bintang ini. Ada bintangnya. Bintang ini artinya executable. Oke. Udah 755 lalu kemudian saya jalankan /script sh. Lalu kemudian halo keluar. Setelah itu lihat foldernya lagi, ternyata di dalam sudah ada folder coba lagi. Berarti berhasil. Itu karena script ya. Kalau script bisa dieksekut dengan 755. Terus kalau yang 644 itu berarti tidak bisa dilihat, yaitu permission denied. Oke, nah terus kemudian implementasi direktori. Implementasi direktori di Linux itu sebenarnya adalah inode atau file. Jadi Linux itu direktorinya sebenarnya file juga. Bagaimana mengimplementasikan direktori ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah single linear list. Jadi
di dalam direktori untuk membuat direktori, maka biasanya menggunakan linear list. Jadi menggunakan list tapi linear ya. Ada pointernya menghubungkan satu data ke data lain. Lalu proses di dalam direktori apa? Bisa mencari, menambah file baru, atau menghapus. Kelemahan dari linear list ini adalah dalam pencarian itu akan menjadi lebih lambat. Ya, kenapa? Karena cuma linear, jadi pencariannya sekuensial. Ini paling mudah kan pakai linear list gitu ya, tapi tidak digunakan di dalam implementasinya. Kenapa? Karena lambat dalam pencarian. Harus dari depan. Ya, solusinya adalah doubling list. Ini mungkin dengan bolak-balik gitu ya. Ini untuk implementasi direktori. Nah, di dalam Linux, direktori yang ada di Linux secara umum itu adalah slash, itu adalah direktori root. Kalau di Windows itu seperti C ya, C. Lalu ada slash bin, ini folder berarti bin. Untuk binary esensial, ini adalah program-program utama, program-program bawaan. Slash boot itu adalah untuk bootloader, untuk ngebooting. Lalu slash dev itu adalah device, ini adalah semua perangkat-perangkat yang terdeteksi. Slash etc ini berhubungan dengan jaringan, ya, itu berhubungan dengan jaringan. Lalu kemudian slash lib itu adalah library esensial, bukan program tapi library, jadi kayak DLL begitu ya. Lalu kemudian slash mnt ini mount point, mode mounting. Lalu kemudian slash opt ini adalah opsional, software-software tambahan. Slash sbin itu adalah sistem binary esensial. Jadi kalau yang ini berkaitan dengan sistem, tapi kalau yang bin itu cuma binary esensial. Jadi program biasa kalau ini ya. Tapi kalau sbin ini adalah program sistem. Jadi lebih sakti begitu ya, lebih penting. Lalu slash tmp itu untuk temporary file. Lalu slash usr ini adalah untuk user. Lalu slash var ini untuk variabel. Jadi kayak memori ya. Kalau ini yang memori gitu. Karena variabel data yang dipakai pada saat pemrosesan. Nah, ini file ini sudah ada di Linux. Pasti kalau Anda install Linux harus ada ini. Ini implementasi direktori. Ini pada Ubuntu, Kubuntu sama aja. Ada slash bin, ada ya, slash boot, slash cd-rom, ini kalau ada cd-rom Anda, slash dev itu device, etc ada, home, ya, home itu ada, lalu slash lib, library, slash media, nah ini ada media ya, berkaitan dengan musik dan sebagainya, slash mnt, slash opt, slash proc itu prosesor, slash sbin, sistem binary, SL Linux, ada juga, saya nggak hafal, SRV itu service, sys itu sistem, USR itu adalah user, var itu variabel-variabel stack ya di dalam memori. Nah, ini adalah direktori yang ada di Linux. Lalu alokasi blok file system apa saja untuk bisa mengalokasikan file agar bisa diakses? Maka caranya adalah ada continuous allocation yang tadi sudah dijelaskan. Lalu kemudian ada link allocation, ya link allocation yaitu yang berhubungan dengan link list. Lalu ada index allocation yang berhubungan dengan indexing. Nih metode yang dipakai untuk blok ya. Tadi kalau direktori pakainya double link list atau single linear list ya. Tapi kebanyakan yang terakhir adalah kalau direktori pakainya tree ya. Modelnya seperti kemarin general tree gitu. Yang terakhir itu general tree. Terus alokasi block file system ini ada 3, continue, link list, dan index. Continue allocation, sebuah file didefinisikan oleh alamat disk tertentu dan panjangnya dari blok pertama. Jadi artinya namanya continue berarti menempati alamat pertama dari hard disk sampai dengan sepanjang file itu ya. Continue allocation mendukung pengaksesan secara sekuensial dan juga pengaksesan secara langsung. Mirip seperti array modelnya. Mirip seperti list atau array gitu. Jadi ketika Anda menempatkan posisi di depan, indeks ke 0, maka dia akan menempati sepanjang ukuran filenya. Misalnya dia menempati 10 kotak, ya udah 10 list ditempati. Nanti kalau ada posisi berikutnya ya berarti posisi ke-11. Itu namanya continue allocation. Tapi model continue memang gampang ya, tinggal urut aja kan, memang mudah. Tapi susah ketika diimplementasikan. Ya kan, ini contohnya. Ada direktori count, ini file namanya count ya, file namanya count, startnya 0 nih, startnya 0. Lengthnya 2, berarti 2 kotak gitu. Nah, berarti selesainya di 1 ya, 0 1. Lalu TR, ini file namanya TR, startnya di 14 nih, startnya di 14, sepanjang 3 sampai 16. Loh kenapa lompat-lompat Pak? Nah, ini lompat-lompat ini kan
dalam keadaan suatu saat gitu. Artinya kalau pertama hard disknya masih baru, ya tidak akan lompat-lompat. Kenapa bisa terjadi lompat? Ini namanya fragmentasi ya, yang tadi ya, eksternal fragmentasi. Yaitu kosong itu kan karena di-delete gitu. Ya kan? Kalau di-delete berarti akan kosong. Sehingga tempatnya akan menjadi lubang-lubang seperti itu. Tapi continue berarti startnya dari mana, stopnya kemana gitu. Nggak akan diputus. Itu yang disebut dengan continue. Jadi misalnya startnya 14, stopnya 16 gitu. Nggak akan dipotong di tengah-tengah. Jadi kalau panjang banget ya berarti menempati posisi 1 sampai 3000 gitu ya nggak apa-apa. Karena namanya panjang. Itu continue. Gampang dari sisi pengimplementasiannya, tapi sulit dari sisi praktek ketika mau digunakan beneran gitu. Kenapa? Karena banyak potongan-potongan ini. Nah, kalau saya mau menempati posisi yang baru begitu, bagaimana? Nah, ini misalnya. Masalahnya adalah bagaimana mencari ruang file baru. Kalau misalnya ada file namanya B begitu, namanya B, ini file namanya B, ukurannya misalnya 30 gitu. Nah, 30 itu ada nggak yang tempat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Nggak cukup. 11, 12, 13, 14, nggak cukup. Nggak ada gitu. Artinya nggak bisa masuk, berarti hadisnya penuh gitu. Padahal mungkin gitu ya, padahal mungkin kalau ini digabungin yang kosong-kosong mungkin cukup gitu. Ya enggak? Nah, ini namanya continue. Jadi sulit untuk dipraktekkan gitu. Jadi harus ngitung dulu, masih cukup apa enggak istilahnya. Terus karena continue itu kesulitan maka dilakukan dengan link. Jadi ini mirip seperti link list ya. Direktori mengandung sebuah pointer untuk blok pertama dan terakhir. Ya, setiap blok mengandung pointer ke blok selanjutnya. Tidak dapat dibuat oleh kita sebagai user tapi harus oleh OS. Oke, jadi OS yang mengatur semuanya. Jadi direktori mengandung sebuah pointer untuk blok pertama dan blok terakhir. Jadi awal dan akhir gitu ya. Awal dan akhir. Isinya itu awal dan akhir. Ini bagus kalau diakses secara urut. Tapi kalau nggak urut, ya artinya ketika mengaksesnya ternyata harus muter-muter karena ini ada linknya, maka akan menjadi lebih lama. Nanti saya jelaskan. Nah ini ya, kelemahannya jika linknya semakin panjang dan terpisah-pisah, maka pencarian akan lambat. Nah, bedanya dengan log continue, kalau continue kan harus satu kesatuan, nggak boleh dipotong-potong. Tapi kalau link allocation ini boleh dipotong-potong. Nah, terus menghubungannya gimana, Pak? Menghubungannya pakai link list. Menghubungannya pakai pointer. Gitu. Nanti akan saya lihatkan. Nah, ini modelnya gini. Jadi ada file namanya zip. Ya, nama filenya zip. Startnya dari 9 nih, startnya dari 9. Terus akhirnya 25. Loh, Anda lihat 9 loh. Kok nggak urut nih? 9 terus kemudian di dalam 9 ada 16. 16 berarti mana? 16 oh ini 16. 16 terus kemudian ada posisi lagi 1. 1 kemana? Oh 1 10. Habis 10 mana? 10 ini 25 ya. Habis 10 25 terus 25 min 1. Nah, min 1 itu artinya tanda berakhir. Artinya apa? Dengan menggunakan link list itu posisinya bisa jauh-jauhan. Gini ya. Bisa dibilang begini ya. Ini ke sini terus kemudian ini ke sini, sini ke sini. Nggak harus urut, ini 10, ini 14, ini 20 gitu. Secukupnya. Jadi kalau memang ada yang kosong masuk. Oke, jadi kalau ada yang kosong masuk ini biasanya dipakai di FAT. FAT 32 misalnya. Jadi filenya itu terpisah-pisah. Ya. Terpisah-pisah kalau nggak cukup. Kalau cukup ya posisinya langsung berurutan. Tapi kalau nggak cukup kayak gini modelnya. Gitu ya. Jadi tidak harus continue. Nah, ini menarik kan? Kalau tadi continue kan susahnya karena tempatnya jadi harus segitu gitu kan ya. Tapi kalau link list ini berarti tempatnya sedikit-sedikit pun oke gitu. Tapi kalau tidak urut kan susah juga nyarinya. Karena harus mencari pointernya. Nah, kalau pointernya putus, nah ini bahaya. Oke, jadi masalahnya adalah tidak efisien saat file diakses secara langsung. Ya kan? Karena harus ngurutin dulu gitu. Lambat gitu ya. Dan pointer butuh ruang. Ya kan? Jadi artinya disknya itu nyimpen pointernya juga gitu. Selain nyimpen data, dia nyimpen pointernya juga. Butuh space tambahan. Dan file berikutnya tergantung pada file sebelumnya dalam hal pointer beneran ya. Kalau putus di tengah-tengah ini udah nggak bisa kepake. Nah,
FAT32, FAT16 yang kita pakai ya, yang selama ini kita gunakan, itu pakainya model kayak gini. Jadi kalau Anda pakai flash disk yang FAT32, kadang-kadang flash disknya makin lambat, itu bisa terjadi karena Anda belum defrag. Defrag itu berarti mengatur ulang supaya linknya itu tidak panjang-panjang. Kalau bisa urut gitu, itu maksudnya defrag. Tapi kalau pakai NTFS enggak, beda. Ya. Itu file terbaru ya. Saya tidak ini di sini di buku ini tidak dibahas. Oke, jadi yang dibahas hanya link allocation. Modelnya pakai pointer, diurutkan berdasarkan pointernya. Nah, kalau delete gimana? Kalau delete itu berarti cukup headernya saja. Anda cukup 1 itu di delete aja. Mulai dari 9 ya, startnya 9. Berarti 9 itu di delete saja, 16-nya udah hilang sudah. Udah dia nggak bisa kemana-mana. Sistem operasi ngelihat 9 itu nggak ada isinya. Padahal sebenarnya ada pointer-pointernya itu. Tapi tidak ada induknya istilahnya. Dan itu menyebabkan tidak bisa diakses. Nah, sehingga program-program tertentu bisa mengembalikan kembali ya, mengembalikan lagi. Caranya adalah headernya selama belum ditimpa oleh program lain, headernya belum ditimpa ya, belum dipakai, maka itu bisa dikembalikan lagi. Oke, Anda tahu tekniknya bagaimana, tapi itu bisa. Jadi namanya undelete ya. Anda mungkin sering cari program recovery ketika filenya fotonya hilang, kehapus. Aduh, gimana ya kembaliin lagi? Nah, kadang berhasil, kadang enggak ya. Ada program yang berhasil ngembaliin fotonya, ada yang tidak. Kenapa? Karena kalau tidak itu karena apa? Karena sudah ketimpa headernya. Kalau headernya udah ketimpa ya susah dong. Ya kan? Karena sudah hilang istilahnya informasi headernya udah hilang. Bagaimana dia bisa nelusur sampai akhir gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini contoh link allocation adalah FAT32, FAT16, modelnya adalah berbasis link. Jadi tabel isinya adalah link berikutnya, link berikutnya, link berikutnya gitu. Tabelnya ini bukan tabel basis data loh ya, tapi tabel di dalam memori. Gitu. Yang isinya adalah link berikutnya, link berikutnya, link berikutnya saling pointernya itu saling sambung menyambung gitu. Tapi akibatnya tidak harus urut letaknya. Jadi lebih efisien juga sebenarnya ya, bisa nyisip gitu kan. Tapi lambat juga gitu ya kalau tidak di cache. Terus juga kalau pointernya terlalu bulat ya gitu. Nah, itu adalah link list. Dengan menggunakan link list. Lalu dengan menggunakan index. Index allocation ini dipakai di Linux ya. Pointernya digabung dalam satu blok yang namanya blok index. Nah, jadi kalau Linux tadi ada yang namanya super block ya. Super block itu ya satu metadata ya yang mengelola seluruh hard disknya. Super block itu adalah blok yang paling utama istilahnya. Blok paling utama yang ada di Linux yang dipakai untuk mengelola hard disk secara keseluruhan. Isinya ya ada blok index, ada macam-macam metadatanya. Banyak sekali gitu ya. Nah, ini contohnya blok index nih. Setiap file memiliki blok indeks masing-masing. Nah, masalahnya adalah jika bloknya terlalu kecil, maka tidak akan bisa memuat pointer yang cukup besar. Nah, kita lihat nih, kayak apa. Ini contohnya blok indeks seperti ini. Jadi Anda cukup membutuhkan satu tempat di hard disk Anda, yaitu 19 dalam hal ini, yang 19 itu isinya adalah filenya. Jadi file zip itu ada di indeks ke-19, ada di posisi 19, sedangkan di posisi 19 itu isinya adalah pointer ke data yang lain. Jadi misalnya 19 isinya adalah 9, berarti posisi pertama 9, data pertama 9, lalu lanjut ke 16, lalu 1, lalu 10, lalu 25. Habis 25, habis kan udah nggak ada, maka min 1. Loh, kok ada min satunya banyak gitu Pak? Kok ada 3 min satunya? Nah, ini tergantung ukuran bloknya. Kalau ukuran blok indeksnya cuma berapa ini? Saya hitung ya. Ukuran blok indeksnya itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti cuma bisa menampung 8. Berarti kalau ada file yang ukurannya lebih dari 8 gimana? Ya harus menempati 2 blok indeks. Gitu. Jadi tambah lama kalau nyari kan? Karena menempati 2 blok indeks. Gitu ya. Jadi kalau satu tempat ini bisa menampung 1000, wah bagus. Tapi kalau filenya kecil gimana? Filenya kecil berarti yang lain di minus 1 semua. Jadi ukurannya fix ya. Ini ukurannya fix dan ada paddingnya istilahnya ya. Kalau sisa ya di padding gitu, ditambahi supaya fix.
Modelnya gitu. Nah, ini dipakai di Linux. Ya, pakai Unix UFS menggunakan block index. Saya tidak paham 100% bagaimana mekanismenya ya, karena kan ini masing-masing sistem operasi gitu. Jadi block index itu intinya Anda menyimpan informasi untuk seluruh file yang lain. Super block itu yang paling tinggi. Jadi kalau sampai rusak Linux itu di Linux itu rusak di super blocknya, kayaknya nggak bisa diselamatkan. Ya harus format ulang istilahnya. Nah, kalau rusaknya cuma di blok tertentu ya paling hilang cuma di satu file itu. Ya, jadi modelnya kombinasi dengan UFS ini kombinasi. Terus kinerjanya bagaimana? Continue allocation efisien untuk ukuran file kecil, betul ya? Karena kan gampang naruhnya gitu ya. Terus mendukung akses file secara langsung karena urut. Link allocation mendukung akses secara sekuensial, secara berurutan, maksudnya tidak langsung blek dapat gitu ya, tapi harus nelusuri. Jadi mendukung akses file secara sekuensial, secara penelusuran, tapi akan lambat kalau makin panjang pointernya. Itu link allocation. Kalau index allocation bagus juga karena di satu tempat ya, tapi tergantung ukuran struktur indeksnya, ya kan? Kalau ukuran struktur indeksnya itu kecil, berarti kan hanya mampu menampung sedikit blok. Kalau mampu menampung sedikit blok, berarti kalau ternyata filenya besar, harus dibuat 2 gitu. Nah, ini jadi akan lebih sulit juga. Ya tidak ada 100% yang bagus banget ya, karena hard disk itu terbatas sama kayak memori. Ya berusaha istilahnya, berusaha sebaik mungkin, secepat mungkin. Tapi tidak bisa sempurna. Terutama kalau bermusuhan dengan listrik dan jatuh. Ya kan? Karena itu bisa akan menyebabkan magnetik datanya hilang atau rusak. Lalu free space management tadi sudah. Ini adalah bagaimana file system itu memaintain atau menjaga free space list. Jadi di hard disk Anda itu mana yang kosong gitu ya. Sama kayak di memori mana yang masih bisa ditempati atau namanya free space management kemarin free space frame ya. Kalau di memori namanya free frame. Jadi ketika dicari nanti harus nemuin frame yang masih kosong gitu. Nah, biasanya kalau di hard disk namanya blok. Mana blok yang masih kosong? Tidak cuma ukurannya. Jadi kalau hard disk Anda kan cuma, free-nya masih 3 giga. Ya cuma kayak gitu kan bagi kita usernya. Kita nggak pernah tahu letaknya kan di mana kan nggak pernah tahu. Lebih-lebih kalau di cloud ya seperti Google Drive gitu. Kita taruh di mana, nggak ngerti file kita ada di mana. Yang penting naruh gitu. Yang penting upload. Enak banget kan zaman sekarang. Ya padahal sebenarnya ada mekanisme macam-macam gini, termasuk free space management. Nah, tadi cara menandainya gimana? Nandainya adalah dengan menggunakan tabel yang isinya bitmap atau bit vector. Merupakan koleksi dari bit 1010 di mana kalau 0 itu artinya 0 itu artinya sudah diisi, sedangkan 1 itu artinya free gitu ya. Ingat bahwa sistem operasi nggak punya basis data. Jadi semuanya ada di struktur data. Kalau Anda merasa struktur data nggak berguna, lihat nih sistem operasi. Bagaimana manajemen seluruh data yang ada di sistem operasi secara memori ya, di dalam memori loh ya. Padahal program yang jalan tuh banyak banget yang kompleksitasnya luar biasa, tapi dia bisa diatur sedemikian rupa dengan struktur data. Kenapa saya mau ngomong struktur data? Karena tidak di hard disk, tidak disimpan kan, tapi semuanya di memori. Begitu komputernya restart, begitu komputernya mati, ya diulang. Nah, tapi kan kenyataannya ketika shutdown kan Anda ada bagian-bagian yang harus disimpan, ya kan? Nah, itu yang dimasukkan dengan struktur on disk gitu. Jadi semua konfigurasi yang Anda lakukan itu disimpan juga di hard disk Anda. Sehingga nanti ketika nyala lagi, maka baca lagi dari konfigurasi hard disk itu, lalu kemudian dimasukkan lagi ke struktur in memory. Begitu modelnya, ya. Nah, jadi struktur data itu sangat penting gitu ya. Kemampuan struktur data bagaimana memekanisme supaya cepat, supaya gampang dicari, supaya gampang dihapus, Anda harus milih struktur data jenis apa. Nah, itu semuanya ada di sistem operasi merupakan contoh yang benar-benar kompleks gitu. Walaupun saya sebagai manusia artinya dosen pun ya nggak tahu karena bukan pembuatnya kan gitu ya. Ya nggak 100% paham gitu. Tapi buku itu sudah mencakup eh, teori yang bagus untuk sistem operasi. Nah, ini contoh bitmap ya. Jadi kalau di bitmap cara bacanya pakai string.
0000111 itu urutan ya, sesuai dengan urutan bloknya. Jadi 000 itu berarti kok penuh, 111 itu adalah 000, 00000 itu adalah penuh, 111, kosong, terus dan sebagainya. Jadi modelnya seperti itu, dibaca sebagai string. Kayak kemarin waktu Anda belajar virtual memory, saat Anda mempelajari tentang free frame atau algoritma FIFO dan sebagainya yang buat mengganti frame, ya, page replacement, itu kan dibacanya sebagai 710138. Nah, itu apa sih? Itu adalah string, seolah-olah string gitu. Supaya mempercepat gitu. Padahal aslinya apa? Bukan string, nggak ada stringnya. Aslinya adalah sebuah alamat memori. Tapi daripada membaca alamat memori panjang banget gitu, XY, A, B, C, Z gitu ya, kayak heksadesimal begitu kan, susah kan? Maka disimbolkan dengan mudah pakai string gitu. Sama kayak ini. Bitnya itu digambarkan sebagai 16 bit gitu. Kalau satu bloknya, satu harddisknya itu 16 blok. Kalau harddisknya 32 blok ya berarti 32 bit. Gitu. Disimpannya jadi lebih pendek ya. Penyimpanannya kan jadi cuma desimal aja. Jadi dari bit itu dikonvert jadi desimal, disimpannya sedikit kan, kecil kan. Nanti ketika dibaca, dikonvert lagi menjadi biner. Oh jadi tahu, oh mana sih yang kosong, mana yang tidak. Begitu. Terus teknik kedua adalah pakai linked list. Jadi menggunakan free list ya. Jadi ada list yang isinya free space yang masih kosong. Nah caranya adalah berarti Anda harus menyimpan informasi headernya. Header pada linked listnya itu berisi blok yang pertama kali kosong. Ya kan? Terus kemudian disambung menyambung dengan menggunakan linked list, ngelink ke blok berikutnya, blok berikutnya tidak harus urut, tidak harus berjejer maksudnya. Bisa karena ini pakai link kan. Pokoknya kalau modelnya pakai link itu berarti tidak harus urut. Ya. Sehingga no waste of space. No waste of space artinya tidak ada kerugian dari sisi space gitu. Karena cuma disambung menyambung aja. Tapi kalau untuk mendapatkan space yang urut susah ya, karena kan pakai link, jadi harus nyari dulu gitu, maksudnya begitu. Oke. Nah, tidak perlu traverse untuk entire list. Nah, ini nomor yang terakhir ini beda ya. Artinya kan biasanya kalau Anda belajar di struktur data yang namanya linked list itu kan kalau mau nyari itu harus dari depan, dari head gitu ya. Kalau nggak dari head nggak bisa itu, ya kan? Tapi kalau di sini katanya di nomor 3 ini katanya tidak perlu harus ditraversing keseluruhan. Nah, ya tidak perlu tapi ada syaratnya. Jika jumlah tree block sudah direcord. Artinya pernah Pak Yuan mungkin pernah menjelaskan kalau di struktur data ini head, ya ini kemudian ini misalnya tail. Kalau nggak ada namanya gimana? Saya pengen mencapai tail misalnya. Saya pengen mencapai tail. Ya Anda tinggal next 2 kali gitu. Taunya dari mana? Ya kalau dicatat gitu kan. Kalau dicatat ukurannya, misalnya panjangnya itu 2 gitu. Kalau dicatat panjangnya 2 kan berarti tinggal next 2 kali gitu. Loop 2 kali. Kalau dicatat iya, tapi kalau tidak dicatat harus pakai nama. Harus ditelusur dari depan. Nah, kalau dicatat berarti butuh space untuk nyatat itu, betul kan? Nah, modelnya seperti itu. Oke, ini linked list seperti itu. Oke. Terus grouping, ini teknik dua terakhir. Grouping ini adalah suatu pendekatan di mana menyimpan informasi free block pada first free block. Jadi nyimpannya di free yang pertama disimpan informasi tentang free block. Lalu kemudian free block ini akan menyimpan informasi n free block. Jadi nyimpan informasi berikutnya sampai dengan free. Artinya dengan menggunakan grouping, kalau ini kan nggak ada gambarnya. Karena nggak ada gambarnya, saya gambar. Misalnya ini ya. Misalnya ini ada isinya nih. Nah ini isi kan, ini ada yang kosong lagi. Di sini isi lagi. Anda tahu ini kosong pertama misalnya ini kosong pertama. Ya udah, ini namanya free block pertama. Ya ini free block pertama, ini F ya. Free block pertama lalu dia menyimpan informasi address alamat-alamat berikutnya. Jadi yang kosong ini ditaruh di sini semua. Jadi kalau saya zoom, itu isinya mirip seperti inode tadi. 12, 14, 15 gitu. Oke, di grouping. Jadi di grouping ke dalam satu blok saja. Mirip seperti yang tadi, yang block allocation tadi, yang di Linux.
Ya, di grouping. Satu blok isinya adalah free space-nya. Jeleknya kalau ada tempat free space yang diisi, maka ini harus diupdate. Ya enggak? Ini harus diupdate datanya. Ya kan? Karena tempatnya cuma di situ. Jadi semuanya harus diupdate. Itu grouping. Terakhir counting. Counting ini berarti berusaha menyimpan informasi first free disk block and a number of n of free continuous disk. Oke, terus berarti menyimpan informasi mana yang free dan mana yang tidak. Jadi modelnya hanya dihitung counternya saja. Jadi di counter saja. Ya, jadi di counter nih contohnya counting ya. Jadi ditambah nih informasi pertama yang free adalah blok 5 ya. Blok 5 ini maka disimpan dicatat di blok 5,2. Kenapa 2? Karena di belakangnya ada 2 yang kosong. Mirip seperti apa ya tadi? Grouping ya. Mirip seperti grouping, tapi ini hitungan. Kalau grouping itu kan disimpan bloknya. Jadi kalau grouping itu isinya adalah, kalau ini blok 5. Ini kalau grouping ya, saya tulis grouping. Nah ini isinya adalah blok 6, blok 7. Gitu. Itu kalau grouping. Jadi isi dari blok 5 itu adalah 6 dan 7. Tapi kalau yang counting, isi dari blok 5 itu adalah address blok 5,2. Ini address blok 5,2. Gitu. Jadi address blok 5 dan 2. Jadi cuma lebih sedikit. Ya, lebih sedikit informasi. Ini kan bisa lebih banyak ya. Kalau misalnya kosongnya banyak, itu kan banyak. Tapi kalau ini cuma angka aja, 3, 4, 10. Jadi tahu bahwa di belakangnya address 5 ini akan ada 10 kosong. Gitu. Tapi kalau ini tuh disimpan alamatnya semua. Itu grouping. Kalau counting itu berarti cuma berapa gitu ya. Jadi kalau counting itu ada berapa di belakangnya. Gitu. Ada berapa di belakangnya. Dah cuma seperti itu. Oke, habis materinya karena memang tidak banyak. Minggu depan kita akan belajar tentang virtual machine ya, terakhir virtual machine. Terus tugas akhirnya silakan dilihat di ikhlas. Minggu kemarin sudah saya jelaskan, saya belum ngecek lagi. Jadi ada satu kelompok yang kembar, tolong diperbaiki. Lalu ada beberapa yang belum upload, saya belum ngecek lagi, maaf sampai hari ini. Intinya kalau ada yang kembar itu tidak boleh, saya akan cek siapa yang duluan. Jadi hati-hati dengan itu. Kalau ada yang kembar, tolong didiskusikan teman-temannya. Ada yang kembar itu tidak akan boleh, sehingga nanti kalau ada 2 atau 3 yang kembar, maka yang boleh itu yang pertama kali upload. Ya, yang lainnya harus ganti. Nah, mumpung belum final, dicek dulu ya. Oke, jadi maksimal tanggal 20 Desember itu adalah penguploadan linknya. Jadi nanti saya download gitu ya, saya nonton begitu. Isinya ada dua, yaitu file video animasi atau programnya. Jadi Anda boleh milih ya. Anda boleh milih pakai video animasi atau mau buat program pembelajaran, terserah, ya kan? Kalau berupa program pembelajaran berarti programnya di-upload gitu ya. Kalau video animasi berarti dalam bentuk animasi ya, untuk mensimulasikan topik yang Anda pilih. Kalau FCFS berarti Anda mensimulasikan FCFS. Ya, pakai animasi begitu bagaimana caranya. Terus yang kedua, program untuk mempresentasikan video untuk mempresentasikan proyeknya. Jadi ada 2 video ya. Video yang pertama adalah program atau animasinya, yang kedua presentasinya. Cara video presentasi yang paling mudah adalah di-record pakai Google Meet. Itu paling mudah. Karena di Google Meet sudah gabung, sudah jadi satu, Anda tinggal slideshow, ya kan? Terus kemudian Anda ngomong, siapa yang ngomong nanti kelihatan. Ya enggak? Jadi itu sudah jadi satu kesatuan. Anda kan nggak ketemu mungkin ya. Kalau nggak ketemu kan susah. Kalau ketemu malah gampang, bisa di-syuting satu-satu. Ya kan? Terus digabungin videonya. Tapi kalau Anda nggak ketemu, pakailah Google Meet. Ya, Anda gabung di join bareng Google Meet, presentasi berempat atau bertiga begitu ya, gantian. Selesai. Tugasnya tidak mungkin di-upload dalam bentuk video kan, karena nggak cukup kan, ikhlas. Maka dalam bentuk TXT saja. Yang isinya adalah tolong ditulis nama anggota kelompok, kedua adalah file video atau programnya, dan yang ketiga adalah presentasinya. Jadi ada informasi, file TXT-nya jangan kosong, harus ada informasinya.
Terus kalau Anda bingung, mau tanya-tanya, silahkan. Boleh melalui email, boleh melalui ketemu di kampus kalau memang pas di kampus ya. Terus kemudian bisa janjian dulu atau mau pakai WA atau mau pakai Telegram misalnya, boleh juga ya. Silahkan. Selama saya bisa jawab, maka saya jawab gitu ya. Jadi tolong dikerjakan gitu ya semaksimal mungkin. Masih tanggal 20 Desember, masih lama, tapi ini sudah mepet. Jadi artinya tolong tetap diperhatikan tugasnya. Terus untuk masih TAS ya, masih TAS kan masih berikutnya masih ada waktu, nanti TAS-nya sama kayak kemarin, ya masih sama seperti kemarin, ya modelnya pakai Moodle gitu. Jadi nanti yang buat soal bareng Pak Willy, Pak Mahas, saya. Gitu. Lalu Anda kerjakan seperti biasa, terus itu menjadi nilai TAS Anda, ditambah dengan project, ditambah dengan presentasi, ya, ditambah dengan TTS, itu akan menjadi nilai akhir. Begitu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri, karena saya juga harus kuliah? Misi Pak mau nanya. Ya. Kan kemarin Pak, itu kan, mau tanya Pak. Ya. Kemarin Ya, kan. silakan. Siapa duluan? Kakak itu aja. Oh, oke. Kan kemarin kan suruh ganti topik buat tugas akhirnya. Nah, kemarin kan saya mau tanya ke Bapak tapi udah terlanjur dimatiin sama Bapak. Nah, itu tuh Ya. kira-kira yang belum kepake materinya yang mana ya? Bentar. Harus buka nih. Yang masih bisa dipakai sama kelompok saya, nanti biar kelompok saya juga nyari-nyari gitu. Bentar. Saya lagi buka tugasnya. Yang pertama itu adalah ACIO tadi ya, ini FCFS kan nggak boleh ya, karena sudah keduluan. Lalu kemudian yang sudah lagi adalah Bankers dan Peterson. Ya, Bankers dan Peterson itu sudah. Terus kemudian Vivo, page replacement Vivo sudah. Page replacement Vivo sudah. Lalu FCFS yang tadi ya, yang karena kamu ketinggalan, itu FCFS sudah dipakai. Lalu kemudian SJF preemptive. SJF preemptive itu yang pada CPU scheduling. Nah, yang belum apa? Yang belum ya berarti kayak elevator ya, elevator itu C-scan itu belum. Terus yang tadi continue allocation ya tadi juga belum. Terus kemudian ada yang free frame apa? Yang tadi indeks sekuensial. Tapi contohnya jangan cuma satu ya, jangan cuma JIP gitu ya. Tadi kan contohnya cuma satu ya, tambahin contoh yang lain, nyimpennya bagaimana gitu. Itu juga bisa. Lalu kemudian yang free frame itu juga masih bisa. Bankers tadi sudah dipakai, terus kemudian Peterson sudah. Algoritma 1, algoritma 2 belum ya. Itu juga bisa dipakai. Semapur juga bisa. Jadi udah baru itu. Jadi ini saya nggak tahu ya teman-teman, ini yang saya lihat saya coba show ya. Ini kok cuman segini ya yang ngumpul ya. Saya nggak tahu apakah sudah semua atau belum. Mana sebentar. Nah ini yang ngumpul cuma Stefani Piska, terus Nike, Rafael, Angelina sama Jesslyn, Irfan. Nah ini cuma 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 loh. 5 topik. Padahal kalau saya lihat di kelompok, ya sebentar, saya lihat di kelompok, itu ada berapa kelompok? Saya cek. 7. Nah, ada 2 kelompok berarti yang belum mengumpulkan. Bagaimana nih? Saya nggak tahu siapa orangnya. Permisi Ya. Pak. Jadi kemarin tuh saya salah baca terus kebablasan Pak. Bisa saya kumpulin, usulkan gitu nggak Pak? Berarti saya buka lagi sampai hari ini ya. Iya. Saya Oke. buka sampai hari ini.
Ini berarti hari ini tanggal berapa? 4 ya. Sampai dengan jam 23.59. Oke, Pak. Ya, maaf merepotkan, Pak. Ya, tapi nggak boleh sama loh. Pokoknya kamu kelompok yang terakhir ini berarti tidak boleh sama. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, begitu. Harus ada pertanyaan lain? Saya harus kuliah nih. Oh, bisa ditampilin nggak, Pak, menu yang sudah ada, yang sudah accept sama yang belum? Loh, tadi saya udah nyebutin nih. Saya modelnya kan pakai notepad. Oh iya. Pakai notepad kan. Jadi isinya ya tadi FCFS tadi sudah, SJF non preemptif tadi sudah, terus ada round robin kan belum ya, masih belum round robin. Priority scheduling juga belum. Terus scan itu juga belum. Masih banyak. Oke, Pak. Vivo Iya, tadi Pak. ya. Karena baru 5 kan, banyak banget kan algoritmanya. Gitu ya. Oh iya. Ada lagi, Semoga nanti nggak tambah. ada lagi yang lain tadi? Saya mau tanya untuk video animasi. Pak, Bedanya. Oh, boleh ya. nanya lagi nggak? Ya. Kalau kan kemarin suruh ganti, nah itu tuh harus diupload ulang atau langsung Diupload ulang ya. diupload Upload ulang? ulang. Ya. Oke. Makasih, Pak. Ya. Saya mau tanya untuk video animasi atau simulasi dan video presentasi bedanya apa? Oh gitu, kalau mau dijadikan satu maksudnya. Loh, nggak bisa karena gini, video animasi itu mau dipakai gitu. Jadi video pembelajaran artinya itu video yang seperti apa namanya akan digunakan di dalam misalnya perkuliahan begitu. Kalau presentasi ada mukanya, itu berarti kalian yang menjelaskan. Beda, itu kan bukan ngajar. Video animasi itu kayak animasi berjalan sendiri, orangnya nonton. Gitu, orangnya nonton. Jadi ada di dalam animasi tersebut ada suara boleh, tapi tidak perlu ada mukanya. Suara misalnya penjelasan. Penjelasan bisa. Terus kemudian ada gerakan misalnya ya. Ada tulisan-tulisan yang muncul misalnya gitu. Mensimulasikan kegiatan itu, tapi jangan dipresentasikan, presentasinya nanti. Itu terpisah karena nanti kalau presentasi itu berarti tugas kuliahnya gitu. Beda ya. Ini tuh mau dipakai lagi untuk pembelajaran misalnya pada semester-semester berikutnya gitu. Jadi nanti kalau pas materi itu saya bisa nunjuk ini loh ada video dari kakak kelas Anda, video animasi, tutorial misalnya. Tapi bukan presentasi, beda. Gitu. Jadi berbeda ya. Oke. Presentasi itu mempresentasikan videonya. Anda membahas tentang bagaimana, bukan penjelasan video, tapi video itu dibuat dengan bagaimana. Terus sambil didemokan munculnya begini. Ketika Anda membuat animasi caranya gimana. Itu penjelasannya. Bukan videonya. Videonya pasti tetap dinyalakan gitu ya, tetap dinyalakan tapi Anda menjelaskan. Untuk bisa membuat video seperti ini maka saya membutuhkan ini, caranya begini, konsepnya begini, pakai tool ini. Itu penjelasan presentasinya. Jadi mempertanggungjawabkan videonya. Jadi videonya itu bukan ngambil dari internet, nyolong, terus kemudian aku punya saya gitu. Itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi membangun sendiri, membuat sendiri gitu. Ya, kalau misalnya inspirasi ya silakan pakai inspirasi ditambahin apa, dimodifikasi jadi apa. Gitu. Diedit misalnya pengeditannya begini, saya ngambil beberapa sumber dari sini disebutkan semua sumbernya ya. Nah, itu adalah presentasi tugasnya. Gitu. Jadi pertanggungjawaban terhadap video yang Anda buat atau program yang Anda buat. Kalau program berarti programnya didemoin, Anda jelasin programnya gimana. Gitu. Jadi bukan jadi berbeda, sudah jelas pasti berbeda gitu ya. Sudah ya, saya harus kuliah, maaf. Sampai jam 9 saya harus kuliah, saya harus persiapan dulu gitu ya. Jadi saya cukupkan sampai sekian, mungkin nggak usah pakai presensi lah ya hari ini. Terima kasih. Sudah presensi semua kan di Ikhlas ya? Jadi silakan presensi di Ikhlas. Saya stop. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya.